Saya minta tanggapan ke Bang Irfan. Bang Irfan, jadi Anda melihatnya ini kritik yang real, objektif, atau wujud rasa kekecewaan, Bang? Ya, Mas, pertama kalau itu disampaikan eh, sebagai sebuah kritik, ya kita harus menghormati dan menghargai itu. Itulah kebebasan berpendapat ya. Namun perlu juga mungkin bisa kita lihat bersama kritik itu harus juga dilandasi dengan sebuah argumentasi yang kuat, fakta dan bukti yang ada, supaya tidak bias nanti yang terungkap dan menimbulkan multitafsir. Persoalan-persoalan apa yang menjadi dasar alasan sehingga ungkapan itu, narasi itu diungkapkan, dibangun gitu. Yang jelas pemerintahan Pak Jokowi sisa akhir waktunya sampai dengan 20 Oktober terus bekerja untuk menuntaskan semua program-program yang belum selesai gitu. Itu yang diinginkan oleh Presiden kita saat ini, dan terus mengingatkan kepada kita semua aparatnya untuk bekerja lebih giat lagi. Kontestasi politik ini kan di luar dimensi pemerintahan yang saat ini memang terus bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama semua. Nah, dimensi politik terkait dengan konsentrasi pilpres itu biarlah nanti itu saling berargumentasi, saling berstrategi terhadap calon-calon yang sudah disahkan dan ditetapkan, bahkan sudah memiliki nomor urut gitu. Itu, Mas. Oke, Mas Irfan, berarti Anda menganggap bahwa kritikan yang saat ini datanya juga kurang lengkap? Ya, kita coba tanyakan kembali kepada Mas Ganjar, kira-kira dari pertanyaan dia kan menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan pada forum itu. Nah, apa pertanyaan itu yang menjadikan dasar sehingga pertanyaan itu muncul terhadap Mas Ganjar kan gitu. Juga kita bisa pertanyakan kembali kenapa pertanyaan itu muncul. Kan itu juga harus jadi dasar gitu, Mas. Kami lanjutkan diskusi di sore hari ini, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, jadi strategi dari Ganjar apakah akan seperti ini? Lebih galak, dicitrakan galak, atau harus galak, Bang? Kalau kita lihat dari ya momen peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan kritik Mas Ganjar atau penilaian Mas Ganjar terhadap penegakan hukum di Indonesia, kan ini berangkat dari pertanyaan ya. Berangkat dari pertanyaan yang disampaikan oleh panelisnya, moderatornya. Nah, sehingga kemudian Mas Ganjar memberikan jawaban yang saya tangkap di situ adalah apa yang ekspresi dari apa yang dirasakan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama pada hari-hari ini gitu. Sehingga sebenarnya ini ya momen yang juga merupakan fakta yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga itu diekspresikan kembali oleh Mas Ganjar gitu. Bahwa apakah ini juga akan menjadi ya strategi narasi kampanye. Nah, saya kira di dalam kampanye itu memang perlu ada diferensiasi gitu, perlu ada diferensiasi, dan kita tahu bahwa di dalam posisi capres hari ini ada 3 pasangan, dan dalam 3 pasangan itu semua harus memperkuat argumentasinya dengan diferensiasi, dengan memperkuat argumentasi yang mendukung apa yang disampaikan itu. Dan saya kira itu yang ya harus disampaikan dan sudah disampaikan oleh Mas Ganjar gitu, dengan peristiwa-peristiwa yang ada, yang fakta-fakta yang ada gitu. Oke, Bang Andreas, sekarang kondisinya jadi sekarang tensinya semakin panas gitu. Kritik sudah meruncing ya. Melihat situasi seperti ini, apakah PDIP akan full jadi oposisi dengan menarik menteri-menteri dari kabinet? Ya itu hal yang lain gitu. Tapi kalau kita berangkat dari peristiwa ini kan suatu hal yang sebenarnya juga fakta yang ada di depan mata kita gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu adalah merespon kembali pertanyaan publik, dan pertanyaan publik itu juga pertanyaan yang publik yang diwakili oleh moderator tadi, itu merupakan atau pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tadi juga merupakan representasi dari pertanyaan publik, sehingga Mas Ganjar memberikan responnya seperti itu gitu. Oke. Saya akan ke Bang Rey. Bang Rey,
Jadi kita melihat dari kritikan ini, kemudian tadi Abang sempat menyatakan ini sifatnya nanti akan jadi seperti ini, lebih galak. Berani tidak Anda melihat bahwa PDIP langsung aja ngambil sikap untuk tarik menteri-menterinya biar kelihatan lebih galak begitu langsung, Bang? Jadi oposisi. Iya, itu nanti soal strategi bagaimana menonaktifkan Gibran dari PDI ya kan, akan tarik ulur itu. Apakah akan ditarik atau tunggu Pak Jokowi sendiri yang akan memberhentikannya gitu. Tapi naga-naganya sih akan ke sana menurut saya ya situasinya gitu. Karena secara ini bukan hanya soal visi Pak Ganjar tentang yang empat isu yang saya sebut tadi. Kalau dilihat secara menyeluruh, nampaknya PDI sudah pada posisi akan mengambil sikap oposisi kepada Pak Jokowi. Setidaknya itu kita lihat di DPR juga kan. Mereka udah menyiapkan hak angket, ya yang tentu saja kapan waktu itu akan bisa membesar, tergantung situasinya aja. Tapi hak angketnya udah dibicarain tuh gitu. Nah kemarin misalnya di Komisi 3 mereka udah berbicara tentang panja netralitas kepolisian gitu. Yang ya baru disampaikan, baru diumumkan. Tapi lagi-lagi itu udah disiapkan oleh PDI Perjuangan. Artinya PDI bukan hanya sekedar visinya saja, visi Ganjarnya saja sekarang yang mencoba mau mengatakan berbeda dengan Pak Jokowi, tetapi juga langkah politik mereka secara umum juga udah mulai dipersiapkan untuk berada di posisi sebagai oposisi terhadap Pak Jokowi. Yang kapan waktu itu akan menguat, membesar ya seiring dengan waktunya gitu. Nah, apakah kabinetnya akan ditarik atau tidak? Saya kira PDI sudah dalam posisi ya Anda mau teruskan silakan, Anda mau keluarkan dari dari kabinet juga nggak apa-apa gitu. Kan kita dengar kemarin cerita misalnya banyak anggota kabinet PDI Perjuangan itu yang sebetulnya meminta izin kepada Ibu Mega untuk keluar dari kursi kabinet gitu ya. Tapi Ibu Mega seperti melarang itu dilakukan gitu. Intinya adalah tetap saja di sana sampai kemudian Pak Jokowinya sendiri yang memutuskan mau dikeluarkan atau tetap ikut bersama dengan Pak Jokowi gitu. Baiknya gimana, Bang Rey? Kenapa? Baiknya gimana? Tetap aja atau jadi oposisi full? Enggak, kalau saya kira mereka udah mengambil posisi oposisi. Ya, oposisi itu ya 90 derajat lah begitu ya. Tetapi soal kabinet itu perhitungannya lain lagi gitu. Itu bukan perhitungan soal apakah kita tarik atau tidak gitu. Itu perhitungan soal biarkan itu Pak Jokowi yang memutuskan. Seperti Gibran ya melakukannya ke PDI Perjuangan sebelumnya. Dia pindah dari PDI lalu menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Nah, dan soal memutuskan apakah dia dikeluarkan atau tidak diserahkan kepada PDI Perjuangan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang PDI seperti melakukan hal yang sama gitu. Kira-kira kan kita berbeda dengan Pak Jokowi. Soal Pak Jokowi mau terus bersama dengan anggota partai kita di kabinet atau mengeluarkannya itu terserah Pak Jokowi. Jadi ini pada posisinya udah kayak satu-satu nih gitu. Kalau kemarin Gibran yang membuat sulit posisi PDI, sekarang ya Pak Jokowi yang kelihatan akan sulit posisinya berhadapan dengan ini gitu ya. Nah tadi kawan kita ya Ujang itu menyebut soal akan sulit nih karena ada Menko Polhukamnya itu adalah calon wakil presidennya Pak Ganjar gitu ya. Itu seiring dengan waktu pencitraan itu akan tetap dilakukan sebagai bagian dari yang berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Dalam posisi kayak begini juga menurut saya Pak Mahfud juga sedang menunggu apakah akan tetap berada di komposisi di dalam kabinet atau dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Tetapi besar dugaan saya Pak Mahfud juga akan bersikap seperti Ganjar yang kemarin itu. Beliau akan bercerita tentang hal-hal yang mungkin selama ini sudah diupayakan oleh beliau tapi mentok misalnya di tangan presiden. Karena kita ingat sebelumnya itu Pak Mahfud sudah membentuk tim analisa, pembentukan, ya evaluasi terhadap berbagai regulasi kita dan penegakan hukum kita, yang kapan waktu itu semuanya mungkin ya akan disebutkan oleh Pak Mahfud, yang kita nggak tahu kapan waktunya, tetapi untuk mempertegas bahwa Pak Mahfud juga sedang berada di blok Pak Ganjar ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.